Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ajam Tanaya dari kelas 11 MIPA 5. Jadi, di video kali ini saya akan melakukan percobaan tentang tekanan hidrostatis. Dan video ini juga merupakan tugas fisika kelas 11 semester 1 yang diberikan oleh Ibu Inta Novia Giftianti. Sebelum kita masuk ke dalam percobaannya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air. Akibat gaya gravitasi, berat partikel akan menekan partikel di bawahnya, dan begitu pula partikel-partikel air di bawahnya akan saling menekan hingga ke dasar air, sehingga tekanan di bawah akan lebih besar dari tekanan di atas. Jadi, semakin dalam kita menyelam dari permukaan air, maka akan semakin banyak volume air yang ada di atas kita dengan permukaan air, sehingga tekanan yang diberikan air pada tubuh kita atau tekanan hidrostatis akan semakin besar. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil percobaan yang telah dilakukan dalam menentukan tekanan hidrostatis. Yang kedua itu, untuk mengetahui cara menentukan tekanan hidrostatis dalam percobaan. Yang ketiga itu, untuk mengetahui hubungan antara kedalaman air terhadap tekanan hidrostatis. Rumus dari tekanan hidrostatis adalah tekanan hidrostatis pada titik kedalaman apapun tidak dipengaruhi oleh berat air, luasan permukaan air, ataupun bentuk bejana air. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah. Satuan tekanan Newton per meter kuadrat atau dalam satuan N per M kuadrat, atau Pascal atau dalam satuannya yaitu PA. Rumus tekanan hidrostatis diformulasikan dengan Rho hidro sama dengan Rho GH, di mana Rho adalah berat jenis air. Untuk air tawar, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. G adalah besar percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi di permukaan bumi sebesar G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. H adalah titik kedalaman yang diukur dari permukaan air. Jadi, semakin besar jarak titik ukur dengan permukaan air, maka akan semakin besar tekanan hidrostatis pada titik tersebut. Jika kita ingin menghitung besar total tekanan pada suatu titik di bawah permukaan air, pada tempat terbuka seperti pada danau dan laut, dan segala kontainer atau wadah terbuka, maka kita harus menambahkan besar tekanan atmosfer pada perhitungan, sehingga total tekanan hidrostatis pada kondisi terbuka adalah sama dengan tekanan hidrostatis air pada titik tersebut, ditambah besar tekanan yang bekerja pada permukaan air yang dirumuskan dengan Rho total sama dengan Rho hidro plus Rho ATM. Rho total sama dengan Rho GH plus Rho ATM, di mana Rho ATM adalah tekanan atmosfer atau tekanan atmosfer pada permukaan laut sebesar Rho ATM sama dengan 1,01 kali R10⁵ Rho A.
Yang pertama ada botol mineral 1,5 liter. Yang kedua ada spidol warna hitam. Yang ketiga ada lakban warna hitam. Yang keempat ada 2 buah paku. Yang kelima ada penggaris. Yang keenam ada baskom yang berisikan air. Langsung ke percobaannya. Jadi yang pertama, kita lubangin botolnya dengan menggunakan paku dengan berjarak 5 cm. Langsung saja ya kita lubangin. Lubang pertama. Terus lubang kedua. Terus habis itu lubang ketiga. Dan lubang terakhir. Selanjutnya, kita tutup lubang tersebut menggunakan lakban hitam di lubang. Nah, ini dia botol yang kita sudah tutup lubang tersebut menggunakan lakban hitam. Selanjutnya, kita akan mengisi botol tersebut dengan air secukupnya. Kali ini kita akan memulai percobaan dengan botol yang ditutup. Langsung aja kita buka pada lubang pertama. Apakah reaksinya? Kita lihat. Kita buka. Ternyata tidak sama sekali mengeluarkan air. Lalu kita tutup kembali lubang tersebut. Kita lanjut pada lubang kedua. Kita buka. Apakah reaksinya? Ternyata juga pada lubang kedua tidak mengeluarkan sama sekali air. Kita tutup kembali lubang kedua. Kita lanjut pada lubang ketiga. Apakah reaksinya? Kita lihat. Kita buka. 3, 2, 1. Ternyata lubang ketiga juga sama. Tidak sama sekali mengeluarkan air. Nah, kita tutup kembali lubang ketiga. Kita lanjut pada lubang keempat. Mari kita buka. Tiga, 2, 1. Ternyata pada lubang keempat juga tidak mengeluarkan air sama sekali. Kita tutup kembali pada lubang keempat. Pada percobaan kedua, yaitu tidak menggunakan tutup botol. Langsung saja kita buka pada lubang pertama. Apakah reaksinya? Pada lubang pertama, dia mengeluarkan air dengan jarak 16 cm. Kita tutup kembali lubang tersebut. Kemudian kita isi air lagi. Lanjut, kita buka pada lubang kedua. Apakah reaksinya? Pada lubang kedua juga mengeluarkan air dengan jarak 24 cm. Kita tutup kembali pada lubang kedua. Lalu kita isi air kembali. Kita lanjut pada lubang ketiga. Kita lihat apakah reaksinya. Kita buka. 3, 2, 1. Pada lubang ketiga, dia mengeluarkan air dengan jarak 19 cm. Baik, kita tutup kembali pada lubang ketiga.
Lalu kita isi kembali dengan air. Kita lanjut pada lubang keempat, kita buka, apakah reaksinya? 3, 2, 1. Pada lubang keempat, dia mengeluarkan air pada jarak 17 cm. Habis itu kita tutup kembali pada lubang keempat. Kita akan langsung buka lubang tersebut secara bersamaan. Kita buka ya. 3, 2. Tuh. Jadi, semakin dalam air, maka akan semakin besar tekanan yang dihasilkan. Percobaan tadi, kenapa botol yang ditutup sama sekali tidak mengeluarkan air? Karena di dalam botol yang tertutup tidak ada tekanan udara, sehingga air tidak mendapat tekanan. Maka lubang paling atas beralih fungsi mengambil udara, sehingga udara masuk dan air tertekan oleh udara. Maka terjadilah pancaran air. Dan tekanan yang diterima lubang paling bawah tetap lebih besar menyebabkan pancaran air lebih kuat dari lubang yang lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa volume udara yang diambil sama dengan volume air yang dikeluarkan, atau bisa disebut dipancarkan. Sedangkan botol yang tidak ditutup ini mengeluarkan air. Karena botol tanpa memakai penutup, maka akan terjadi lubang menyemburkan air, disebabkan oleh adanya tekanan udara dari lubang penutup botol tersebut. Akan tetapi, lubang paling bawah akan memiliki kekuatan pancaran air yang lebih kuat dibandingkan dengan lubang yang ada di atasnya. Sedangkan lubang paling atas akan memiliki kekuatan pancaran yang lebih lemah dibandingkan dengan lubang di bawahnya. Hal ini terjadi karena lubang paling bawah mendapat tekanan paling besar dibanding lubang yang ada di atasnya. Sedangkan lubang paling atas mendapatkan tekanan air yang lebih kecil, sehingga kekuatan pancaran airnya juga relatif lebih lemah. Itulah penjelasan mengenai perbandingan botol yang ditutup sama botol yang tidak ditutup. Demikian video tadi saya buat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga jarak pada saat Anda bertemu dengan teman, keluarga, atau kerabat-kerabat Anda. Terus, mencuci tangan pada saat Anda ingin berkunjung ke suatu tempat. Dan menggunakan masker pada saat Anda ingin keluar rumah. Serta dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Demikian video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video saya. Saya Joy Milton Naiya dari kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya.